Bapak, Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat malam. Semoga kita semua tetap sehat. Sebelum kita beristirahat malam ini, saya mengajak kita sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada malam ini, karena sepanjang hari lamanya Engkau melindungi dan memberkati kami. Terima kasih atas kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara, tema renungan kita pada malam ini dalam bentuk pertanyaan, yaitu apakah kita memenuhi syarat menjadi murid Yesus? Saudara-saudara, untuk masuk menjadi murid SD, seorang anak harus sudah berusia 6 tahun. Untuk masuk sekolah penerbang, tinggi badan paling kurang 170 cm. Untuk masuk di program Pascasarjana, IPK paling kurang 3,5. Singkatnya, sekolah manapun ada syaratnya. Lalu apa syarat masuk kalau mau menjadi murid Yesus? Inilah syarat-syarat yang ditentukan oleh Yesus. Syarat pertama, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Lukas 14 ayat 26. Apa maksud Yesus dengan ucapannya tersebut? Maksud Yesus adalah bahwa kalau mau menjadi muridnya, ada risiko atau konsekuensinya. Menjadi murid Yesus berarti mengikatkan diri kepada Yesus. Keterikatan dengan Yesus ini hanya mungkin jika kita melepaskan segala keterikatan lama yang bisa jadi bertolak belakang dengan Yesus. Saudara-saudara, ucapan Yesus tentang membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya jangan dipahami secara harfiah. Maksud Yesus adalah bahwa kalau kita mau menjadi muridnya, maka komitmen kita kepadanya perlu diletakkan di atas segala komitmen kita yang lain, termasuk komitmen keluarga. Menjadi murid Yesus berkonsekuensi melepaskan diri dari gaya hidup yang bertolak belakang dengan Yesus. Syarat kedua, kepada seorang kaya yang mau menjadi muridnya, Yesus berkata, juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, dan ikutlah aku. Lukas 18 ayat 22. Di sini jelas bahwa menjadi murid Yesus berarti bersedia melepaskan diri dari keterikatan kepada gaya hidup yang mengutamakan harta benda. Melepaskan diri dari gaya hidup yang lama biasanya tidak mudah, karena untuk itu dibutuhkan pengorbanan
dan kesediaan untuk menderita. Dalam konteks ini Yesus berkata, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Lukas 14 ayat 27. Ucapan-ucapan Yesus tersebut mengandung arti bahwa menjadi muridnya tidak boleh disertai motivasi untuk memperoleh keuntungan atau sukses ini dan itu, melainkan justru sebaliknya, yaitu bersedia menanggung konsekuensi-konsekuensi yang timbul di sepanjang perjalanan hidup kita. Pada kesempatan lain Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Lukas 9 ayat 23. Menyangkal diri berarti mengalahkan kepentingan dan keinginan sendiri. Menjadi murid Yesus memang bukan berarti mendapat manfaat supaya keinginan-keinginan terkabul, melainkan sebaliknya, yaitu belajar menempatkan keinginan kita di bawah keinginan Tuhan. Perhatikan doa Yesus. "Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Lukas 22 ayat 42. Dari syarat-syarat tersebut, sekarang kita bisa mengerti konsep Yesus tentang murid. Murid adalah orang yang menaklukkan keinginannya di bawah keinginan gurunya. Murid adalah orang yang memberi dirinya, baik pikiran maupun perbuatannya, untuk dipimpin oleh gurunya. Murid adalah orang yang melepaskan gaya hidupnya, lalu mengikuti gaya hidup gurunya. Ini terjadi melalui proses penyatuan, di mana murid dan guru saling menyatu. Perhatikan kata-kata Yesus. "Jikalau kamu tinggal dalam aku, dan firman-Ku tinggal dalam kamu, kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Yohanes 15 ayat 7-8. Bapak, Ibu, saudara-saudara, itulah syarat-syarat menjadi murid Yesus. Dapatkah kita memenuhi syarat-syarat itu? Tidak. Tidak ada seorang pun di antara kita yang sanggup memenuhi syarat-syarat yang disebut oleh Yesus. Orang-orang di Galilea yang mendengar persyaratan itu pun merasa kecil hati dan sedih. Tidak mungkin mereka sanggup memenuhi syarat-syarat itu dan menjadi murid Yesus. Lalu Yesus menanggapi kesedihan mereka. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Lukas 18 ayat 27. Artinya, Allah sendiri yang membuka kemungkinan bagi kita untuk diterima menjadi murid-murid-Nya. Anugerah Allah memungkinkan itu terjadi. Kalau kita diterima menjadi murid Tuhan Yesus, bukan karena kita memenuhi syarat, melainkan karena Tuhan menganugerahkannya. Anugerah Tuhan itulah yang membuat kita bersyukur dan merendahkan diri di hadapan-Nya. Bayangkan, kita adalah orang-orang terhina karena dosa kita. Namun Tuhan berkenan menerima kita menjadi murid-murid-Nya. Bagaimana mensyukuri anugerah tersebut? Cara yang paling baik ialah
dengan memberi diri kita kepada Yesus, Sang Guru, untuk dipimpin dan dipakai dalam pekerjaannya. Murid yang baik adalah mereka yang taat dan setia melakukan perintah gurunya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan, karena malam ini kami diperkenankan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, agar kami tetap setia menjadi murid yang baik, demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Lindungilah kami untuk beristirahat malam ini. Lindungilah segenap kaum keluarga kami. Berikan hikmat kepada pemerintah kami. Berikan kesembuhan kepada saudara kami yang sakit. Berikan kekuatan kepada mereka yang berjerih lelah merawat mereka. Mohon ampun atas dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.